Saya ketemu beliau itu tahun 2004 Pak. 2004 Pak. Waktu itu saya dari Kewagean saya meluncur ke sini. Saya begitu ketemu dengan Abah Yai, saya cuman ngomong nama saya Ujang Bustomi. Kemudian beliau masuk ke kamar. Setelah itu beliau menemuin saya lagi dan beliau langsung hafal bin saya sampai 7 Pak. Jadi saya itu padahal nggak ngomong saya anaknya siapa, saya kakeknya siapa, saya buyutnya siapa, saya nggak ngomong kan. Tapi ketika saya ngomong nama saya Ujang Bustomi dari Cirebon, beliau masuk ke kamar, keluar lagi langsung menyebutkan 7 bin. Itu saya langsung kaget Pak. Waduh. Setelah menyebutkan 7 bin, beliau langsung ngomong ke saya sambil menundukkan kepalanya, ngomong rumahnya ada danaunya ya. Padahal saya baru ketemu Pak, tapi beliau langsung mendeteksi rumah saya ada danau. Kan benar, saya depannya ada danau Situ Patok Pak, danaunya besar. Dan langsung cerita lagi, ini sih cerita aja Pak, cerita. Kalau saya ceramah saya sul adab ini di pesantren, saya bukan santri, ngecaprak belah ya, caprak belah. Yang penting jangan takut setan belek ya, skepret. Jadi ketika beliau menyebutkan ada danau Situ Patoknya ya, saya kaget lagi Pak. Nah, setelah cerita danau Situ Patok, terus beliau langsung cerita. Jadi di danau itu ada siluman buaya. Waduh, langsung ceritanya siluman Pak. Saya ngeri maning baik ya. Ini ada siluman, itu buayanya itu tanpa berekor, apa langkah buntut teh. Buaya darat sini, buaya darat. Nah, terus cerita di danau itu ada penguasa gaibnya. Terus cerita jangan panjang-panjang lah. Setelah cerita tentang siluman dan penunggu daripada danau Situ Patok, beliau langsung ngomong lagi, di desa kamu itu ada sekitar masih sisa 17 dukun santet. Waduh, saya kaget lagi aja Pak. Jadi ini dukun santet, ini namanya ini, yang satu ini sebelah rumah, semuanya tahu Pak. Jadi saya kaget. Jadi saya sih iya bela, iya siap. Nah, setelah itu saya ngobrol panjang. Waktu itu saya ditanya umur berapa, saya masih 22 tahun. Oh, 22 tahun. 22 tahun kata Pak Ishak, kalau menurut ilmu hikmah itu masih mentah, masih anak-anak, masih belum bisa. Akan tetapi ketika saya melihat bin itu turunan lebih kuat, santai aja, tenang. Nanti saya bantu. Kenapa? Kan waktu ini saya curhat sampai nangis Pak sama beliau. Karena waktu itu saya masih di pesantren, saya ditinggal oleh abah saya, dan abah saya juga seorang praktisi. Makanya saya ketemu beliau, saya curhat banyak. Dan akhirnya saya disuruh tinggal dulu di sini. Di sini dulu. Di sini terus saya digembleng sama beliau. Nah, setelah digembleng beberapa hari, hampir sebulan, terus saya disuruh pulang. Sudah, sana lanjutkan. Nanti kalau ada apa-apa beberapa kali datang lagi ke sini dan kita komunikasikan. Jadi itu singkat awal ceritanya Pak. Nah, terus lama pas 1 tahun Pak. 1 tahun itu ada seorang dukun santet yang datang ke rumah. Wis cerita santet belah wis ya, sesuai setan belek udah. Jadi ada dukun santet, ceritanya itu rambutnya gondrong. Nah, itu 5 rumah dari rumah saya itu datang Pak. Datang, itu gentleman, itu keren. Datang, assalamualaikum, langsung duduk. Dia langsung ngomong, nanti seminggu lagi nunggu ya, kamu akan mati. Waduh, saya kayak disambar geledek deh, kaget saya, langsung seminggu mati. Nah, saya waktu itu saya telepon Pak Yai, tadi sore saya ada yang datangin.
dukun santet. Dia ngomong, saya 7 hari lagi mati. Waduh, Pak Yai hanya ketawa. Bentar, siapa namanya? Saya diucapin namanya ini. Beliau, nanti malam saya telepon. Terus ketika malam ditelepon, itu bukan lawan kamu. Nanti besok malam ditungguin, pasti itu orang akan datang di depan rumah. Tungguin. Nah, saya, oh siap, saya siap aja lah. Nah, ketika malam jam 1:30, betul Pak, datang. Bawa menyan, bawa tasbih di depan rumah saya Pak, 1:30 malam. Datang, itu datang wirid, wah saya telepon, iya Pak Yai datang. Udah, nanti sejam atau sejam setengah lagi. Nah sekarang kamu ambil air wudhu, kamu menghadap kiblat, baca ini. Nah nanti jangan kaget kalau di depan sajadah itu ada benda, terus nanti ada ledakan. Saya, ya siap. Saya baca yang sesuai diperintahkan oleh Pak Yai. Saya baca, betul Pak. Begitu sejam itu, di depan sajadah saya Pak, apa Pak yang datang? Beling semua Pak. Waduh. Terus saya kumpulin, itu dapat 1,5 kresek Pak, saking banyaknya beling. Nah terus saya intip orangnya, oh orangnya sudah nggak ada. Nah itu berlanjut sampai 7 malam Pak. Nah pas itu yang malam keempat, saya itu lupa ketiduran. Saya sempat dilempar dari tempat tidur saya Pak. Dilempar itu sampai benjut gini, menyongyong, ngerti menyongyong? Kayak curut monyong. Saya dilempar. Waduh, saya kaget, saya langsung wudhu lagi. Singkat cerita, sampai ke 7 malam, saya ngelihat dia bawa kayak semacam tikar. Saya langsung telepon Pak Yai lagi, waktu itu belum tidur. Nah, nanti ini malam terakhir katanya. Lihat aja nanti dia mau ngerjain apa. Ya. Terus karena ini malam penentuan, setelah itu nanti apa yang akan terjadi. Jadi saya penasaran Pak. Depan saya ambil wudhu dan saya langsung menghadap kiblat, saya sholat. Setelah saya sholat, saya langsung berhadap-hadapan Pak dengan orang itu. Kehalang tembok sama kaca aja, saya di dalam rumah, dia di luar rumah. Dia itu menyalakan korek Pak. Korek pentol bro, korek pentol kah? Pentol karena pentol ya. Jadi nyalain, itu dari mulai nyala kecil Pak, sampai muter begitu Pak. Kayak sesosok banaspati makin gede, itu mau ngantem saya yang di depan kaca, di dalam kaca. Jarak 1 meter, api itu berhenti. Ketika berhenti, mundur lagi, naik ke atas, langsung ke belakang rumah, pohon kelapa saya terbakar. Nah, setelah itu pas 3:30 subuh, saya diem baik. Terus siangnya saya telepon, udah sekarang tunggu 4 atau 5 hari lagi, siapa yang mati? Waduh, saya kaget. Saya telepon Pak Yai ngomongnya 4, nanti ada yang akan mati. Saya makin kaget Pak, yang mati siapa nih? Nah ternyata setan beleknya Pak yang kelenger. Nah,